Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik yang baru tentang jaringan pada hewan. Nah, di sini untuk KD-nya, siswa mampu menganalisis keterkaitan atau hubungan antara struktur sel pada hewan dengan fungsi organ pada hewan. Kemudian untuk tujuannya adalah siswa mampu menganalisis berbagai bentuk dan struktur sel penyusun jaringan epitel serta mendeskripsikan berbagai macam jaringan ikat pada tubuh manusia. Nah, di sini guys terdapat beberapa jenis atau beberapa macam dari jaringan pada hewan, yaitu jaringan epitel, kemudian ada juga jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Tapi untuk pertemuan ini kita fokus kepada jaringan epitel dan jaringan ikat saja guys. Nah, untuk pertemuan besok baru kita sambung ke jaringan otot dan jaringan saraf ya. Nah, seperti halnya pada tumbuhan, tubuh hewan juga bersifat multiseluler atau terdiri dari sel yang banyak ya. Terdiri atas bermacam-macam sel yang berbeda bentuk dan fungsinya. Nah, sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama itu membentuk sebuah jaringan ya. Nah, pada hewan termasuk manusia terdapat dua kelompok jaringan guys, yaitu jaringan benih atau germinal dan jaringan tubuh atau somatis. Nah, kalau jaringan germinal itu aktif membelah diri untuk menghasilkan benih-benih yang baru. Sedangkan jaringan somatis atau jaringan tubuh itu terdapat pada tubuh hewan atau manusia selama proses hidupnya. Nah, jadi guys, pada jaringan somatis ini meliputi 4 macam jaringan. Ada 4 jenis jaringan, yaitu jaringan epitel atau epitelium, jaringan ikat atau konektif, otot atau muscle, dan jaringan saraf atau nervous ya. Nah, yang pertama kita bahas tentang jaringan epitel terlebih dahulu guys. Epitel ya merupakan jaringan yang membatasi dua lingkungan berbeda dalam tubuh hewan dan melekat pada jaringan ikat ya. Nah, epitel merupakan jaringan yang membatasi dua lingkungan yang berbeda seperti dinding usus dengan rongga usus, dinding kantung kemih dengan rongga kemih yang tersusun atas lapis sel atau beberapa lapis sel ya. Nah, kemudian di sini berdasarkan letak atau posisinya, epitel ini bisa kita bagi menjadi 3 macam guys, yaitu epidermis, endotelium, dan mesotelium ya. Nah, sesuai dengan namanya, epidermis berarti dia berbatasan dengan lingkungan luar ya. Kemudian endotelium, endo artinya bagian dalam, jadi dia membatasi organ dalam atau internal. Dan mesotelium, meso artinya bagian tengah ya. Berarti dia di sini membatasi rongga-rongga ya. Jadi ada epidermis, endotelium, dan mesotelium. Ada bagian luar, bagian dalam, dan bagian tengah ya. Nah, di sini ada ciri-ciri dari epitel guys. Yang pertama, sel-selnya tersusun rapat ya. Yang kedua, tidak mengandung pembuluh darah, namun ia mengandung saraf serta memiliki kemampuan regenerasi yang tinggi ya, melakukan proses perbaikan sel-sel ya. Nah, kemudian di sini terdapat fungsi umum dari epitel, yaitu sebagai proteksi, absorpsi, sekresi, reseptor, dan pertukaran zat guys. Nah, kalau dia sebagai proteksi atau pelindung, nah epitel ini melindungi jaringan yang ada di bawahnya dari berbagai macam kerusakan mekanis karena tekanan, gesekan, radiasi ultraviolet, dan serangan mikroorganisme ya. Kemudian sebagai kelenjar, epitel terdapat pada saluran pencernaan yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan guys ya. Nah, epitelium yang melapisi saluran pernapasan mengeluarkan mukus atau lendir untuk menangkap partikel-partikel debu yang masuk dan sebagai pelindung dari kekeringan. Nah, kemudian sebagai reseptor ya. Nah, epitelium ini yang terdapat pada alat indera berfungsi untuk menerima rangsangan atau menerima stimulus. Nah, pada beberapa bagian tubuh, macam-macam sel yang berbeda berbaur sehingga sulit untuk dikelompokkan ya.
Kalau sekresi ini proses pengeluaran zat, tapi zat tersebut masih dibutuhkan lagi oleh tubuh, masih berguna oleh tubuh. Contohnya adalah hormon dan enzim. Hormon itu dikeluarkan oleh kelenjar endokrin, sedangkan enzim itu dikeluarkan oleh sel-sel pankreas. Nah, sedangkan ekskresi itu adalah proses pembuangan atau pengeluaran zat-zat yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Contohnya adalah apa? Keringat, urin. Nah, kemudian di sini ada berbagai macam bentuk dari jaringan epitel, guys, ya. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah epitel pipih atau squamous epithelium. Nah, di sini ada epitel pipih selapis, ada epitel pipih berlapis, ya. Nah, ini kamu bisa lihat gambarnya. Kalau epitel pipih selapis itu bentuknya sangat tipis, ukurannya sangat tipis, kemudian bersifat permeabel dan transport zat dilakukan dengan proses difusi dan osmosis, ya. Nah, sel-sel ini pipih dan tipis, kemudian berisi sedikit sitoplasma yang membungkus inti di bagian tengah, ya. Nah, terdapat pada alveoli lapisan dalam pembuluh darah, pembuluh limfa, dan merupakan dinding pembuluh kapiler. Ya, jadi contoh dari epitel pipih selapis adalah epitel alveolus, ya, ini di bagian pernafasan dan kapiler, ya. Nah, yang kedua adalah epitel pipih berlapis. Ini berfungsi untuk perlindungan atau proteksi dari luar tubuh dan mudah melakukan proses regenerasi atau perbaikan sel-sel. Contohnya ada pada epitel kulit, mulut, dan vagina. Oke. Nah, yang kedua adalah epitel kubus atau kuboid epithelium. Ada dua, yaitu epitel kubus selapis dan epitel kubus berlapis, ya. Nah, kalau epitel kubus lapis itu berperan dalam proses absorpsi dan sekresi. Ya, contohnya ada pada epitel saluran kelenjar ludah atau saliva dan tubulus ginjal. Ya, namun juga kita bisa menemukan kelenjar keringat di sini, ya. Nah, kemudian epitel kubus berlapis ini merupakan epitel penyusun kelenjar, berperan dalam absorpsi dan sekresi dan melindungi dari gesekan. Ya, contohnya kita temukan epitel ovarium, testis, saluran kelenjar keringat, dan kulit, ya. Nah, selanjutnya epitel silindris atau kolumnar epithelium. Di sini ada beberapa macam, yaitu epitel silindris selapis, epitel silindris berlapis, dan epitel berlapis semu bersilia, ya. Nah, kalau epitel silindris selapis atau satu lapis ini berperan utama dalam proses absorpsi dan sekresi dan diselingi oleh suatu sel goblet yang menghasilkan lendir atau mukus, ya. Nah, pada lambung sel goblet itu disebut dengan sel parietal dan menghasilkan HCl atau asam klorida untuk mencerna makanan. Contohnya kita temukan pada epitel lambung, ya, atau ventriculus, usus halus, dan bagian saluran pencernaan lainnya. Nah, kemudian guys, pada epitel silindris lapis ini terdiri atas lapis sel berbentuk panjang dan sempit, ya, di mana jaringan ini melapisi seluruh saluran pencernaan yang diselingi oleh sel-sel goblet tadi yang menghasilkan mukus atau lendir untuk melindungi lambung dari asam lambung atau HCl, ya. Nah, selanjutnya adalah epitel silindris berlapis-lapis. Nah, kalau ini guys, epitel ini jarang kita temukan, ya, dan dia berperan dalam proses sekresi dan pelindung atau proteksi. Contohnya kita temukan pada epitel larynx, faring, trakea. Ini semuanya berhubungan dengan sistem pernapasan, ya, dan kelenjar ludah sebagai proses pencernaan atau digesti. Oke. Nah, selanjutnya epitel silindris berlapis semu bersilia, ya. Nah, pada epitel ini guys, dia memiliki sel-sel epitel silindris yang tersusun seperti dua lapis, ya. Namun terjadi karena hanya perbedaan tinggi sel sehingga bagian apikal atau bagian atas yang terlihat adalah hanya sel-sel yang tinggi saja. Nah, jadi guys, apabila kita perhatikan gambar ini guys, ya, kita perhatikan penampang jaringan ini, maka akan tampak beberapa sel dengan ketinggian berbeda. Karena apa? Karena
tidak semua sel ini mencapai permukaan yang bebas. Nah, meskipun demikian, epitel ini terdiri dari selapis sel-sel tebal dan tiap-tiap selnya melekat pada membran basalnya. Ya. Nah, jaringan epitel ini dapat kita jumpai pada saluran kencing atau urin, kemudian tenggorokan, uretra pada laki-laki, kemudian saluran pada laki-laki juga, serta epididymis atau saluran sperma. Ya, berlapis semu bersilia. Oke. Nah, kemudian epitel transisional atau epitel peralihan. Nah, kalau epitel ini bentuknya berubah-ubah atau tidak tetap dengan cara mengembang dan mengempis dan bersifat impermeable. Nah, ada yang tahu apa arti impermeable? Permeable, impermeable, semi-permeable. Nah, kalau impermeable apa artinya? Ada yang tahu? Membran yang tidak bisa dimasuki oleh zat apapun, Sir. Bagus sekali, bagus ya. Jadi impermeable adalah membran yang tidak memungkinkan cairan atau gas apapun masuk melewatinya. Bagus. Nah, contohnya kita temukan pada epitel kandung kemih, ureter, uretra, dan tubulus ginjal. Nah, di sini ada ureter, ada uretra. Apa bedanya? Kalau ureter ini merupakan saluran tempat mengalirnya urin dari rongga ginjal atau pelvis menuju kandung kemih, ya. Sedangkan uretra merupakan saluran tempat mengalirnya urin dari kandung kemih menuju keluar tubuh. Oke, yang terakhir adalah epitel kelenjar. Di antara sel-sel epitel dijumpai sel-sel goblet atau sekelompok sel-sel goblet yang membentuk kelenjar bersel banyak. Nah, epitelium yang banyak mengandung sel-sel goblet disebut dengan membran mukosa. Oke. Nah, di sini ada dua tipe kelenjar, yaitu kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Endokrin merupakan kelenjar yang bertanggung jawab untuk mensekresi hormon ke dalam aliran darah. Nah, hormon-hormon ini bertanggung jawab atas banyak proses fisiologi dalam tubuh, guys. Contohnya kita temukan pada kelenjar hipofisis, kelenjar pankreas, kelenjar testis, apalagi kelenjar ovarium, kelenjar paratiroid, tiroid, adrenal, dan hipotalamus. Itu endokrin, ya. Kalau eksokrin merupakan kelenjar yang mengeluarkan zat-zat kimia ke saluran khusus di dalam tubuh atau tidak melalui pembuluh darah. Ya, contohnya pada kelenjar keringat, kelenjar ludah atau saliva, dan kelenjar pencernaan. Jadi simpelnya guys, kalau endokrin itu kelenjar yang mensekresi hormon ke dalam tubuh dan dia melalui pembuluh darah. Ya, kalau eksokrin pengeluaran zat-zat kimia ke saluran khusus, tapi dia tidak melalui pembuluh-pembuluh darah. Itu bedanya ya, endokrin dengan eksokrin. Oke, nah di sini ada susunan jaringan epitel dan jaringan ikat, guys. Bisa dilihat di gambar ya. Nah, nomor 1 ini merupakan bagian apikal atau bagian teratas atau terluar. Nah, bagian apikal merupakan bagian terluar dari jaringan epitel yang dapat termodifikasi. Ya, ada 2, yaitu mikrofili dan silia. Nah, mikrofili ini bertugas untuk memperluas bidang penyerapan atau absorpsi, sedangkan silia itu berperan untuk menangkap zat-zat tertentu. Ya. Nah, yang kedua adalah bagian basal. Ini merupakan bagian terdalam dari jaringan epitel yang berikatan dengan jaringan ikat. Oke. Nah, nomor 3 ini merupakan lamina basalis yang merupakan bagian dari membran dasar yang letaknya setelah jaringan epitel. Nomor 4 ini merupakan lamina reticularis, yaitu bagian dari membran dasar yang letaknya sebelum jaringan ikat. Dan 5 ini adalah jaringan ikat. Ya, jadi atas ini adalah jaringan epitel, sementara yang paling bawah ini adalah jaringan ikat. Oke? Kita akan masuk ke jaringan ikat atau jaringan konektif atau penyokong ya. Jaringan ikat merupakan penyokong utama tubuh hewan dan manusia. Ya, sel-selnya berada dalam sejumlah besar matriks atau bahan ekstraseluler yang diekskresikan oleh sel-sel penyusunnya.
Nah, selain sebagai pembungkus dan pengikat berbagai organ tubuh, jaringan ini juga memiliki banyak fungsi seperti melindungi tubuh dari serangan bakteri, menghindari kehilangan panas, memberi bentuk pada tubuh, dan memproduksi darah, ya. Nah, jadi di sini guys, jaringan ikat adalah jaringan yang berfungsi mengikat, ya, atau menyatukan jaringan-jaringan lain menjadi satu, dan berasal dari perkembangan mesenkim dari mesoderm atau lapisan bagian tengah, ya. Nah, di sini ada komponen dari penyusun jaringan ikat guys, ya. Bisa dilihat gambarnya ya. Nah, yang A, ini A ya guys. Nah, A ini adalah makrofag yang bertugas untuk memakan kuman atau zat asing yang masuk ke dalam jaringan dan terdapat dekat pembuluh darah. Jadi pada makrofag ini dia bertugas untuk memakan kuman-kuman atau zat asing yang masuk ke jaringan tubuh dan letaknya berada di dekat pembuluh darah ya. Kemudian B ini. Nah, B ini adalah fibroblast, yaitu protein berbentuk serat yang berfungsi sebagai bakal atau bahan pembentuk matriks dari jaringan ikat. Oke, kemudian C ya. Nah, C ini adalah sel-sel tiang atau mast cell yang berfungsi sebagai penghasil heparin untuk pembekuan darah dan histamin sebagai peningkat permeabilitas kapiler-kapiler darah. Kemudian D. Nah, D ini adalah sel lemak atau sel adiposa yang terspesialisasi untuk menyimpan lemak. Ya, jadi pada D ini dia berfungsi untuk menyimpan lemak atau adiposa. Kemudian E. Ini apa kira-kira guys? Ada yang tahu dari bentuknya? Gampang ya. E ini adalah eritrosit atau sel darah merah ya. Nah, kalau F ini adalah sel darah putih atau leukosit. Nah, kira-kira ada yang tahu fungsi dari sel darah merah dan sel darah putih? Membawa oksigen ke seluruh tubuh, Sir. Itu sel darah merah ya. Kalau sel darah putih apa fungsinya? Memakan zat asing, Sir. Memakan zat asing atau sebagai sistem pertahanan tubuh ya, untuk memakan zat-zat asing atau zat-zat yang masuk ke tubuh kita ya. Bagus. Nah, kemudian yang G. G ini disebut dengan melanosit ya. Berfungsi untuk menghasilkan zat melanin atau pigmen pada kulit manusia. Nah, kemudian kita akan membahas tentang komponen matriks dan serabut ya. H ini adalah matriks, yaitu komponen cair pengisi jaringan ikat yang terdiri dari serabut dan bahan dasar yang menyebabkan matriks menjadi lentur atau fleksibel. Kemudian I ini guys, nah ini adalah kolagen ya. Nah, kolagen itu biasanya berwarna putih dengan daya regang tinggi dan memiliki elastisitas yang rendah atau dia kurang lentur ya. Nah, kemudian J, ini dia guys. J ini adalah serat elastis berwarna kuning dan memiliki daya elastisitas yang tinggi. Kemudian K ini, nah K ini adalah serat retikuler berbentuk jaring, elastisitas rendah dengan bahan penyusun yang sama dengan kolagen namun lebih tipis yang berfungsi sebagai pengikat antar jaringan ikat yang lainnya. Nah, kemudian kita akan membahas tentang klasifikasi atau pengelompokan dari jaringan ikat. Ya, jaringan ini terdapat di seluruh bagian tubuh yang terletak di bawah kulit yang menghubungkan berbagai organ dan mengisi ruang antar jaringan yang berdekatan. Nah, berdasarkan susunannya, jaringan ikat ini dibedakan atas jaringan ikat longgar, jaringan ikat padat, dan jaringan lemak atau adiposa guys. Ya, kita bahas satu persatu ya. Nah, kalau jaringan ikat longgar itu merupakan jaringan yang seratnya lebih longgar. Ya, komposisi bahan dasar matriksnya lebih banyak, namun sel penyusunnya lebih sedikit. Nah, fungsinya adalah memberi bentuk organ dalam, menyelubungi serat otot, merekatkan jaringan di bawah kulit, dan membentuk membran mesenterium pada rongga perut yang mengatur posisi organ dalam atau organ internal. Ya. Nah, yang kedua adalah jaringan ikat padat. Ini merupakan jaringan yang seratnya lebih banyak dan rapat daripada bahan dasar dan sel penyusunnya.
Contohnya kita temukan pada dermis kulit dan pembungkus tulang yang bentuknya nggak teratur, dan tendon dan ligamen yang bentuknya lebih teratur. Kemudian jaringan lemak atau adiposa, ini merupakan jaringan yang terspesialisasi untuk menyimpan sel-sel lemak. Nah, di sini ada ciri-cirinya, bentuknya oval atau lonjong, transparan atau tembus pandang, tipis dan elastis. Nah, fungsinya adalah melindungi organ-organ dari benturan, persediaan jaringan makanan, serta alat untuk mengatur suhu atau temperatur. Nah, adiposa ini terdapat di sekitar organ-organ dalam dan bagian bawah kulit. Secara khusus, pada laki-laki, jaringan lemak ini terletak di bagian dada, kalau pada perempuan terletak di bagian perut. Nah, kemudian kita bahas jaringan tulang rawan atau kartilago. Kartilago merupakan hasil spesialisasi jaringan ikat berserat dengan matriks yang elastis, di mana sel-sel penyusun kartilago berasal dari kondroblas yang menghasilkan kondrosit. Nah, kondrosit ini mensekresikan matriks yang disebut dengan kondrin, dan sel kondrosit terletak dalam ruang yang disebut dengan lakuna. Nah, kemudian jaringan tulang sejati atau osteon. Sel-sel penyusun jaringan tulang berasal dari osteoblas yang menghasilkan osteosit, di mana osteosit ini mensekresikan matriks yang disebut dengan osteon. Nah, tulang juga dapat terbentuk dari osifikasi atau proses pembentukan tulang. Ya. Nah, jadi guys, jaringan tulang rawan dan tulang sejati ini merupakan jaringan skeleton yang berfungsi untuk penyokong tubuh, dilengkapi dengan rangka yang kaku. Ya, nah seperti pada jaringan ikat, jaringan ini terdiri atas sel-sel yang terletak dalam matriks organik, tetapi matriksnya lebih keras, lebih kaku. Ya, nah kemudian kita akan membahas tentang struktur jaringan tulang sejati atau biasa kita sebut dengan sistem Havers. Ya, sambil dilihat gambarnya. Nah, kalau A ini merupakan saluran Havers atau saluran pusat yang berisi pembuluh darah dan saraf. Ya. Nah, kemudian B adalah lakuna. Ini merupakan ruang tempat osteosit terletak. Oke. Kemudian C, kanalikuli, ya. Nah, kanalikuli merupakan struktur penghubung osteosit yang satu dengan osteosit yang lain, ya. Kemudian D adalah lamela, yaitu lapisan konsentris matriks yang keras dan kuat, serta E ini adalah matriks, ya, ini matriks tersusun atas rubber kolagen dan mineral kalsium dan fosfor. Jadi di sini ada beberapa bagian dari struktur jaringan tulang sejati atau sistem Havers, ya guys. Oke, kemudian kita akan membahas tentang jaringan darah. Nah, jaringan darah merupakan jaringan ikat yang terspesialisasi sebagai tempat sel-sel darah dengan matriks cair atau plasma darah. Nah, di sini fungsinya adalah membawa sari-sari makanan, oksigen, hormon, dan sisa-sisa metabolisme, dan mencegah infeksi dan memerangi kuman. Oke, nah kemudian di sini ada beberapa penyusun jaringan darah, guys. Ada plasma darah, ya, kemudian eritrosit, leukosit, dan trombosit, ya. Nah, kalau plasma darah yaitu bagian cair darah yang terdiri dari air, albumin yang berfungsi sebagai osmoregulator, globulin berfungsi sebagai antibodi, dan fibrinogen berfungsi sebagai pembeku darah. Ya, proses pembekuan darah. Nah, eritrosit atau sel darah merah mengandung Hb atau hemoglobin yang berfungsi sebagai pengikat oksigen dan karbon dioksida. Kemudian leukosit atau sel darah putih berfungsi sebagai pemakan kuman dan zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, di sini ada macam-macam leukosit, ya. Ada granulosit dan ada agranulosit. Kalau granulosit itu merupakan leukosit yang bergranula atau memiliki butiran-butiran. Contohnya pada neutrofil, eosinofil, dan basofil. Nah, jadi neutrofil, eosinofil, basofil ini merupakan granulosit, ya. Nah, sedangkan monosit dan limfosit ini merupakan agranulosit.
yaitu leukosit yang tidak bergranula atau tidak memiliki butiran-butiran. Oke. Nah, kemudian trombosit ini berfungsi sebagai pembeku darah. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membahas ini di materi sistem peredaran darah ya guys. Nah, yang terakhir adalah jaringan limfa. Limfa atau getah bening ini merupakan suatu jaringan yang mengandung zat-zat seperti plasma dengan konsentrasi yang berbeda. Nah, di dalam limfa atau getah bening tidak ada sel-sel darah merah. Yang ada hanyalah limfosit sebagai fagosit. Ya, jadi limfa ini merupakan jaringan yang terdiri dari sel-sel limfosit dan makrofag, terdapat pada organ limfa seperti timus, tonsil, dan limfa. Ya, nah jadi ini merupakan pembahasan pada pagi hari ini tentang jaringan hewan. Yang kita fokuskan adalah jaringan epitel dan jaringan ikat. Oke, demikianlah pembahasan kita pada pagi hari ini tentang jaringan hewan. Nah, apabila ada pertanyaan dari kalian, silakan ditanyakan di grup biologi kita. Atau nanti apabila videonya sudah diupload ke YouTube, maka nanti bisa kamu masukkan komentar atau saran di situ ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sar. Ya, sama-sama. See you tomorrow.